Assalamualaikum. Hai guys, nama saya Mila Rohma dan ini teman saya Jessica Amalia. Kita dari kelas 10 IPA 2. Kita di sini akan menceritakan tentang Sejarah Mercusuar Anyar dan titik awal pembangunan jalan Penarukan Anyar. Anyar, siapa yang tak tahu dengan tempat ini? Tempat yang tak terkenal dengan pantainya, namun dikenal juga disebut-sebut dengan lantunan lagu antara Anyar dan Jakarta. Anyar juga menyimpan sebuah benda saksi sejarah dari bangsa ini. Bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan Belanda ini berada di Desa Cikoneng, Kampung Bojong. Bangunan yang terletak di Anyar sekitar 5 km ini Merupakan mercusuar atau menara suar. Menara suar ini diyakini sebagai titik nol pembangunan atau titik awal dari pembangunan Jalan Raya Anyar Penarukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels. Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintahkan dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Selain membangun rute jalur Batavia-Banten pada tahun 1809 dan sampai 1810, Daendels juga membangun jalan dari Anyar sampai Penarukan yang jaraknya sampai 1000 km. Jika melihat dari tulisan yang tertera di atas, pintu masuk mercusuar ini dibangun tahun 1885. Pada Jalan Anyar Penarukan dibangun pada tahun 1825. Jadi, awal mercusuar ini dibangun pada tahun 1806. Proyek Anyar Penarukan baru dijalankan tahun 1825. Jika melihat dari tulisan yang tertera di depan pintu masuk, mercusuar ini dibangun tahun 1885. Padahal Jalan Anyar Penarukan dibangun tahun 1825. Jadi awalnya mercusuar ini dibangun pada tahun 1806. Proyek Anyar Penarukan baru dijalankan tahun 1825. Saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883, mercusuar ini hancur, hanya menyisakan pondasi saja. Pada 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1885, di bawah pemerintahan J.M. William III, mercusuar ini kembali dibangun. Ada juga yang menyebut bahwa mercusuar ini adalah hadiah dari J.M. William III. Jadi, bangunan mercusuar yang berada saat ini adalah bangunan baru. Bahkan lokasinya pun berbeda dengan bangunan awal. Mercusuar yang saat ini dibangun 500 meter lebih ke daratan. Sementara untuk pondasi mercusuar lama saat ini dijadikan sebagai tubuh 0 km. Nah, Salah satu bukti nyata terlihat di sisi luar bangunan mercusuar. Di sana terdapat bekas tembakan meriam Jepang yang sudah ditambal pada bagian dinding mercusuar. Menurut beberapa sumber ada di lantai 2 dan 12. sesuai dengan namanya, yaitu mercusuar, bangunan ini berfungsi untuk membantu navigasi kapal-kapal yang berlayar di Selat Sunda hingga sekarang. Hingga sekarang, mercusuar ini masih digunakan sebagaimana fungsinya untuk membantu pelayaran.
Pengelolaan dan pemerintahan mercusuar ini dipegang oleh Direktorat Jenderal Perhubung Laut, Ditjen Hubla. Mercusuar anyar ini terdaftar dalam Daftar Suar Indonesia (DSI) dengan nomor 2260. Cahaya lampu yang digunakan oleh mercusuar ini sebesar 100 watt dan mulai dinyalakan sejak pukul 18 atau 6 sore hingga pagi. Selain bolham, juga terdapat kaca pembesar untuk memperluas jangkauan sinar. Cahaya dari mercusuar ini bisa menjangkau sejauh 20 sampai 20 mil. 1 mil 1909 meter. Menaiki anak tangga mercusuar bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ruangan yang sempit seluas 2,5 meter menjadi sesuatu yang harus dilewati jika ingin menuju puncak mercusuar. Apalagi semakin ke atas, ruangan akan semakin sempit. Pada bagian mercusuar, Anda akan disajikan beragam pemandangan. Mulai dari penyaksian lautan lepas, jalan raya anyar hingga perbukitan yang hijau. Pesona mercusuar Cikoneng tidak hanya bangunan saja yang menjulang tinggi. Menjelang sore menjadi saat yang pas untuk menikmati mercusuar. Dari sini kita dapat menyaksikan matahari perlahan-lahan tenggelam di sebelah timur dengan warna-warna yang cantik. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.